Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Keluaran 15 ayatnya yang keempat. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberau. Bapak Ibu Saudara, pembacaan yang sudah kita baca tadi adalah kisah tentang umat Tuhan keluar dari Mesir, tapi dikejar oleh Firaun, Raja Mesir. Firaun yang jahat melarang orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah tulah-tulah hukuman Allah dilakukan, maka Firaun menyerah dan mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga orang Israel bisa bebas dari perbudakan. Tetapi Firaun mengejar Musa dan bangsa Israel karena hatinya sudah dikeraskan oleh Tuhan. Tuhan melindungi Musa dan umatnya, sehingga Firaun dan pasukannya mati binasa, dihukum Tuhan dalam laut. Firaun tidak lagi bisa berbuat jahat terhadap umat Tuhan, karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui diri Musa. Ini semua adalah karena perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Kita dapat membaca di dalam Amsal 14 ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Firaun berbuat fasik, akhirnya dia harus mengalami penghukuman. Tuhan tidak membiarkan orang fasik, orang jahat bebas dari hukuman. Orang fasik dirobohkan, dihukum, tetapi orang benar, umat Tuhan, orang yang dibenarkan mendapatkan perlindungan. Umat Tuhan tidak perlu takut dan ragu menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, karena Tuhan Yesus adalah setia adanya. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan menghadapi masa sukar. Bahkan Tuhan sanggup memelihara, meluputkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Tuhan adalah setia. Kesetiaan Tuhan dapat diandalkan. Tuhan setia kepada Musa dan umat Tuhan yang dipimpinnya. Tuhan setia menolong, melindungi, menyelamatkan. Tetapi Firaun, orang yang berbuat jahat terhadap umat Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Sebab itu, baiklah kita terus berlindung kepada Tuhan.
Mazmur 62 ayatnya yang ke-8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan hidup dalam doa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, selalu memohon belas kasih dan minta tolong hanya kepada Tuhan saja. Kalau pada saat ini ada umat Tuhan sedang dalam pencobaan, dalam menghadapi kesusahan, sakit penyakit, masalah ekonomi, dan dalam peperangan iman, mari datanglah kepada Tuhan. Berlindung pada Tuhan, mencari Tuhan, dan mencari perkenanan Tuhan, itulah yang terbaik. Tidak akan sia-sia kalau kita datang pada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu menyelamatkan umatnya, karena Tuhan baik adanya. Nahum 1 ayatnya yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di masa-masa sukar, sulit, kita boleh datang kepada Tuhan seperti mengungsi pada masa kesusahan. Datang kepada Tuhan, itulah tempat yang aman, tempat bersandar, dan kita umatnya akan menjadi selamat. Puji Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ia mau menolong dan menyelamatkan umatnya. Tuhan baik karena Ia mengenal orang-orang kepunyaannya. Ia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Mari kita berlindung kepada Tuhan Yesus saja, sehingga kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, karena Tuhan mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan kita bimbang, jangan kita khawatir, jangan ragu-ragu, karena Tuhan adalah setia adanya. Sebab itu, marilah kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Hiduplah dalam doa, berseru kepada Tuhan dengan segala ketekunan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan sanggup menjawab, mengabulkan setiap doa kita. Setiap pergumulan kita bawa kepada Tuhan, maka itu tidaklah sia-sia. Sebab itu, pada saat kita menantikan pertolongan Tuhan, mintalah kekuatan daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sebagai penolong itu akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap mereka yang mendengar program doa pagi hari ini. Tuhan berkati jasmani maupun rohani semua mereka yang mengikuti doa pagi ini. Biarlah Engkau tanamkan, Engkau materaikan firman Tuhan di dalam hati mereka masing-masing. Setiap pergumulan daripada umat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong
Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan Tuhan memberikan kemenangan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.